Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisa. Nama saya Nia Paramita. Dan perkenalkan, nama saya Nikmatus Soliha. Kami adalah mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Sri Andriani, SE MSI. Pada video ini kami akan membahas materi tentang pengukuran kinerja sektor publik dengan menggunakan prinsip Valois-Forman. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian pengukuran kinerja sektor publik. Nah, pengukuran kinerja sektor publik sendiri adalah penilaian yang bertujuan untuk membantu seorang manajer dalam menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial tanpa mengesampingkan 3E, ekonomi, efektif, dan efisiensi. Valois-Forman sendiri merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Lalu, penerapan konsep Valois-Forman ini dalam pengukuran kinerja sektor publik tentu memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun bagi masyarakat. Manfaat dari penerapan konsep Valois-Forman ini yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat dengan sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan uang publik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengukuran Valois-Forman. Kriteria pokok manajemen publik didasari atas ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Nah, untuk mengukur kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif menggunakan indikator kinerja yang berkaitan dengan efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Pengukuran ekonomis merupakan tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu yang mempertimbangkan masukan atau input yang digunakan. Nah, dalam pengukuran ekonomis, tingkat ekonomi sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa persentase tingkat pencapaiannya. Untuk rumusnya sendiri yakni realisasi pengeluaran dibagi dengan anggaran pengeluaran dikali dengan 100%. Nah, untuk mengukurnya, apabila lebih kecil dari 100% berarti dapat dikatakan ekonomis. Sedangkan apabila lebih besar dari 100% berarti tidak dapat dikatakan ekonomis. Sedangkan apabila sama dengan 100% berarti ekonomis berimbang. Selanjutnya, pengukuran efisiensi. Nah, efisiensi sendiri adalah hubungan antara barang dan jasa atau output yang dihasilkan dengan sumber daya atau input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Nah, suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila menghasilkan output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dapat dihitung dengan realisasi biaya dibagi dengan realisasi pendapatan kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk menghitung besarnya persentasenya, apabila persentase lebih kecil daripada 100% berarti dapat dikatakan efisien. Sedangkan apabila lebih besar daripada 100% berarti tidak dapat dikatakan efisien. Kemudian apabila sama dengan 100% berarti efisien berimbang. Yang selanjutnya adalah pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah perbandingan dari outcome dan output. Semakin besar kontribusi output dalam pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, kegiatan, atau program tersebut. Cara untuk mencari suatu efektivitas yakni realisasi pendapatan dibagi dengan anggaran pendapatan dikali dengan 100%. Apabila hasilnya lebih besar dari 100%, maka dapat dikatakan efektif. Sedangkan apabila kurang dari 100%, maka dapat dikatakan tidak efektif.
Sedangkan apabila hasilnya sama dengan 100%, dikatakan efektif berimbang. Yang terakhir adalah pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampaknya yang dihasilkan terhadap masyarakat. Untuk studi kasus, kami menggunakan jurnal yang dibuat oleh dosen kami, Ibu Sri Andriani, SEMSI, yang berjudul Pengukuran Kinerja dengan Prinsip Value for Money, Pemerintah Kota Batu. Data yang digunakan adalah data APBD dan data RAPBD Pemerintah Kota Batu tahun 2005. Hasil analisis data adalah sebagai berikut. 1. Rasio ekonomis. Perhitungan rasio ekonomis sebesar 94,15%. Karena hasil yang didapat kurang dari 100%, maka kinerja pemerintah Kota Batu dalam merealisasikan pengeluarannya dikatakan ekonomis. 2. Rasio efisiensi. Perhitungan rasio efisiensi sebesar 95,36%. Karena hasil yang didapat kurang dari 100%, maka kinerja pemerintah Kota Batu dikatakan efisien karena realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi biaya. 3. Rasio efektivitas. Perhitungan rasio efektivitas sebesar 103,78%. Karena hasil yang didapat lebih dari 100%, maka kinerja pemerintah Kota Batu dalam merealisasikan pendapatannya dikatakan efektif. Berdasarkan ketiga hasil analisis rasio tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Batu dalam konsep value for money sudah baik karena telah memenuhi efisien, ekonomis, dan efektivitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.